sekarang nih fenomena nabung saham di anak muda lagi naik nih. Iya. Ya kan? Gue dengar berita. Jadi kayak Ini bukan MLM, pemirsa. Tolong perhatikan, ini bukan MLM. Jadi lu ikut nggak ngaruh sama gua. dan di mana lu bisa dapat 15% Dalam waktu hitungan bulan. 4. Kayak tadi gue bilang, kalau Singapura negara kecil 30% warganya sadar saham, di Indonesia dengan 300 juta cuma 3.020.000 orang yang sebagai investor sekarang. Salah satunya dia dan saya. Padahal dikasih sama gue di bang, bentar itu kipas matiin dulu bisa. Kipas kayaknya berisik deh. Kipas sebentar ya, bentar. Harga saham BCA tuh sekarang di 30 ribuan. Lo bayangin udah kalau secara itu 4.000, tapi kalau misalnya secara persentasi berapa tuh? Mungkin gerah bangsat. YouTube bareng Bang Deddy. Gila, enak ya? Iya. Kayak di studio TV bebek sound. Ada TV ini gambarnya semua nih, gambar-gambar. Bang, jadi gini, ini kan gue ada platform yang bisa gue isi untuk sekedar ngobrol-ngobrol. Jadi Serius, jadi ngomongin nggak harus serius. Bercanda nggak apa-apa, tapi intinya gue ada beban asik, ada hal yang pengen gue bagi buat teman-teman di YouTube, teman-teman ya circle-nya gue lah. Jadi gini, kalau lu inget mungkin sebelum ini lu pernah ketemu sama gue di bang, bentar itu kipas matiin dulu bisa. Kipas kayaknya berisik deh. Kipas sebentar ya, bentar. Kipasnya suka bikin noise. Ya. Tidak ada AC di sini karena kami bukan YouTuber kaya pastinya, jadi tidak pakainya kipas angin, tapi berisik ternyata ke kondenser. Oke, Bang, kalau lu ingat bulan waktu PSBB awal, pertengahan awal jelang bulan 5. bulan 5 deh, yang waktu lu mau main ke rumah gua terus kita ngobrol, gue pengen tahu sebenarnya lu lagi apa sih kalau PSBB gini, terus lu cerita soal Kita ngobrol ngarul ngidul lah, ya. terus sampai jam berapa? Jam 2 tuh udah ngantuk banget. Ngarul ngidul ngomong-ngomong tiba ke saham. Iya, nah ke saham. Nah, itu jadi salah satu hal yang berdampak buat gue sebenarnya. Artinya ngobrol itu singkat. Akhirnya gue ajak dalam ngobrolnya soal itu karena gue tertarik. Seperti lo tahu, gue kan dibilang pebisnis bukan ya, lebih tepatnya penjudi sih. Ya jadi orang yang seneng, gue nggak bisa nabung tuh. Nih gue tipe-tipe orang yang nggak bisa nabung. Pengen punya tabungan tuh paling sulit. Nah gue lebih seneng punya sesuatu, investasi, beli barang, beli sesuatu. Kayak tadi gue bilang senengnya beli hal-hal yang berupa barang yang memang harus ini lu mau punya barang harus cicil nih, gue kejar tuh. Tapi kalau karena gue sales bang, sales tuh ngerasanya kalau setiap hari tuh harus ya ada yang dikejar mulu, kalau enggak motivasinya nggak ada. Nah tiba gue tahu dengar tentang saham, itu jadi titik balik gue tentang keuangan. Akhirnya gue berpikir mulai dari PSBB kemarin, wah pas nih kebetulan gue memang salah satu ya akhirnya nyemplung lah gitu, punya stok saham ada yang lah. lo bilang kan dari perusahaan lo juga ngasih. Betul, akhirnya perusahaan kasih saham gue dan itu jadi momen gue untuk belajar ngelola saham yang gue punya. Nah dari situ momen sih sebenarnya lagi tuh lebih karena lu bilang nih kalau lu mau mulai itu lagi pasnya nih karena sekarang lagi diskon. Benar waktu itu bukan pas momennya, sebenarnya udah agak lewat sih, tapi masih chance-nya gede banget untuk lu dapetin saham murah. Iya, masih murah lah harga sahamnya. Ya, karena lagi memang kondisinya lagi. Abis itu bulan 3 itu yang harganya di 2000-an itu bisa sampai yang 800 kayak gitu-gitu. Lagi pada murah, lembar saham tuh lagi murah. Iya. Nah itu jadi momen ya waktu orang bahasanya sih. Lo tertarik banget lah karena gini. Wah nih kayaknya ya, cuan nih. Terus ada dia berpikir wah berarti kalau ini gue normal kan gue lihat normalnya ya. Kalau nggak PSBB
1 hari sebelum Oh, lo langsung lihat chartnya? Iya, gue Oke. lihat nih 1 hari sebelum tuh harga sahamnya emang berapa yang lo bilang murah. Misalnya kayak BCA ternyata sebelumnya 37.000, pas abis ini turun sampai 23.000 kalau nggak salah. Oh berarti per lembarnya gue kan tanya tuh, kalau gue taruh uang 10 juta berarti berapa kira-kira. Iya, Balik ya iya, bang iya. judi nih, model-model orang-orang yang pengennya untung mulu. Nah jadi taunya tuh dari situ sebenarnya. Jadi itu yang bikin gue tertarik. Nah makanya adalah video ini gue sebenarnya pengen ngajak lu untuk bisa join. Ya lu mau nggak mau kan orang Indonesia ya, lu berdampak juga karena lu tahu nih. Gue baca-baca akhirnya gue nontonin videonya tuh bang, tentang bagaimana saham ini bisa berdampak terhadap sebuah negara. Karena jumlah investor kan kalau nggak salah Wah, anjing berat. kecil ya. Enggak, maksud gue berat banget. Iya bukan, maksud gue taunya Bahasannya. nonton YouTube. Gue kan seneng ya, gue seneng puter YouTube, puter video gitu. Tahu kalau istilahnya jumlah investor di Indonesia tuh kecil ternyata, nggak sampai 2% di negara ini. Sementara negara-negara tetangga gue baca kayak Singapura itu 30%, Cina tuh hampir 13% kalau nggak salah. 13%. Yang udah, nah kita nih di Indonesia masih kecil investor lokalnya lah Belum istilahnya. ada 2%. Iya, berarti kan saham-saham kita nih banyak kan yang beli perusahaan-perusahaan yang sudah IPO di Indonesia tuh yang beli banyak kan orang luar. Iya, benar banget itu. Berarti berdampak banget terhadap ekonomi. Bukan itu tujuannya. Tujuan yang penting berduit. Iya. Itu tujuannya gue sih sebenarnya. Itu Benar. itu dampak sampingannya ini bikin video Iya, tuh buat iya, kayak gitu. benar, Karena lu pernah cerita terus gue ngeliat, oh iya juga ya, buat gue efeknya bener juga ya. Gue bisa belanja beli saham terus gainnya. Nah, gue pengen lu sebenarnya lebih ke bagi-bagi juga nih. Gue pengen tahu sih sebenarnya gimana berdasarkan pengalaman lu yang udah main tuh. Nih, pertama gini, lu bayangin waktu itu ya, kalau misalnya lu masuk waktu itu, lu bayangin lu punya uang katakanlah 10 juta lah ya. Waktu itu harga saham waktu itu kalau nggak salah, kalau lu masih inget, bulan 5 tuh 26.000. 26.000. Sekarang lu boleh lihat nih di harga saham BCA tuh sekarang di 30 ribuan. Lo bayangin udah, kalau secara itu 4.000, tapi kalau misalnya secara persentasi berapa tuh? Hampir 15% ya. Iya, Ya kan? iya kan? Dari 27.000 Di mana lo bisa dapat 15% dalam waktu hitungan bulan. 4, iya. Ya, 4 makanya itu yang lagi tuh gue tertarik. Iya. Kalau aja lu ngobrol itu, sebenarnya kita ngobrol dalam kondisi normal, gue nggak tertarik tuh pasti. Karena naik turun ngarepin. Oh, maksud lo sebelum dia jatuh PSBB, karena ya, corona karena ini? corona, Oke. karena covid tuh gue jadi tertarik. Kebetulan dikasih taunya pas lagi kondisi di bawah nih. Wah, ini ada yang kayak gini, gue baru tahu gitu. Oh, nggak susah. Yang dibayangkan gue kan dulu susah kan, dan gue agak awam aja. Ada yang bilang forex, ada yang bilang saham. Sebenarnya sih gini sih Nes. Gini. Nih, gue sadarin lu dalam artian kayak gini nih. Mungkin gerah bangsat. Nih, maksud gue gini. Bener sih, kemarin tuh momennya gede banget. Tapi gini deh. Lu pernah gak duit lu nih ibaratnya di tabungan lo deh ya. Lu nabung nih 10 juta. Lu dimin setahun. Berapa sih nambahnya? Ya, deposito Gitu itu aja. yang bikin kita nggak tertarik nabung. Lu gitu kan. Maksudnya dari situ aja lu bisa ngeliat, kalau misalnya lu bandingin masukin ke saham, harganya lu lihat di chartnya sebelum PSBB aja deh. Kalau lu ngomongin masalah PSBB, ya menarik banget sih. Tapi maksud gue lu ngeliat dari awamnya aja, maksudnya kayak nggak kecil-kecil banget kok nih sebenarnya, walaupun nggak COVID gitu. Iya, Nggak kecil-kecil lumayan banget. sebenarnya. Iya, lu lihat aja kayak pergerakan harga saham per tahun tuh naiknya berapa. Ya kan, oke lah, itu maksudnya banyak saham yang nggak semuanya kayak gitu. Makanya lu harus ngeliat lah, kayak ya lu tau lah saham BCA, lu tau lah saham Bank BRI, pokoknya lu yang sering kedengeran aja. nah yang baru nanti misalnya lu bisa ngeliat fundamental dan kawan-kawan. Yang kedua, lu bisa dapetin dividen setiap tahun, keuntungan perusahaan itu nanti dibagiin juga ke lu sebagai pemilik saham. Iya, jadi lot lu berapa per saham tuh dikasih taruhlah di
rata-rata tuh 5% lah, tapi ada juga kok yang 9% kayak gitu-gitu. Nah, di mana lu bisa dapetin uang yang lu diemin? Iya kan? Di tabungan mana lu taruh cuma dapat segitu. Iya. Nah, itu sih sebenarnya makanya gue pengen sih lu punya waktu nih. Kita ini di video ini sebenarnya kenapa gue ajakin dia videoan? Kan banyak nih hal itu kan dalam banget sebenarnya kalau kita bahas mah nggak mungkin cukup sejam 2 jam buat ngebahas beginian. Jadi gue pengen bahasan ini tuh lebih karena gue nih sok nasionalis aja dikit. Gue pengen ada orang yang ngebahas hal-hal ini biar makin banyak orang-orang Indo tuh yang akhirnya paham, sadar saham sih, sadar. Gue bisa jadi presiden besok. Sadar akan saham sebenarnya. Sekarang aja gue lihat sekarang di media sosial deh. Lu bisa lihat banyak platform di media sosial, di Facebook, di YouTube, Instagram tuh banyak yang bahas soal saham dan teman-teman kita ternyata banyak. Tahu? Iya, teman-teman kita aja udah mulai banyak nih. Maksudnya teman-teman yang kita nggak kontakan, cuman kita lihat nih di update status di ini. Berarti dia kan terpapar lah. Gue bisa beberapa jadi gini. Beberapa kayak ngobrol-ngobrol nih, kayak ya adalah teman-teman kita, lu kenal juga. Itu kayak, "Woi, lu naruh di mana?" gitu kan. Jadi kan ngarul ngidul aja karena kaget juga kan, karena kan gimana ya, fenomena sekarang nih fenomena nabung saham di anak muda lagi naik nih. Iya. Ya kan? Gue dengar berita. Jadi kayak penasaran juga kan, "Woi, lu gimana nih?" Keren juga, kadang kan ngerasa keren kayak, "Woi, gue nabung di sini nih lagi begini nih kondisinya," gitu. Iya, yang dibahasin jadi gitu obrolannya ya. Iya, seru. Makanya kebetulan gue punya tempat dan punya waktu pastinya, karena punya waktu punya tempat. Ya udah, lu lagi kesini kita ngobrol aja. Gimana kalau misalnya ke depan tuh lebih dalam sih untuk bahas-bahas hal kayak gini. Bukan teknisnya mah bingung, tapi gue lebih mau menyadarkan bahwa pengen nanam saham, bukan gini kan ada dua, setahu gue ada dua ya Bang ya, maksudnya beda bukan dua beda sih, ada orang yang di saham tuh jadi cara teknik lah ya, tekniknya ada yang jadi trader yang main harian, bulanan, mingguan. Kalau gue sih lebih berpikirnya untuk investor. Gue sih bukan pengen beli terus kalau ntar naik jual beli, bukan, pengen yang oke nih gue tahu perusahaan ini bagus, gue mau beli jadi setiap sahamnya. gajian taruh gitu, cicil katanya kan sekarang 500.000 juga bisa dapet. Lu buka tabungan saham 100.000 aja bisa ada nih sekarang ya. Nah, iya. Jadi beli terus dapat saham, buka ada duit lagi beli. Jadi duitnya tuh nggak kemana-mana. Jadi tabungan saham itu makin banyak dan setiap tahun mungkin gue bisa dapat dividen bertambah lagi. Nah dari situ itu yang bikin gue pengen, ayolah kita bikin aja video ntar ke depan kalau lu punya waktu sih. Kalau lu punya waktu Nora nggak sih? Sempat YouTuber gak sih? Enggak lah. Bikin platform ini untuk bareng lo nih, gue bahas hal-hal yang kayak gini dulu nih, karena gue punya platform sendiri sebenarnya buat bahas marketing, dan itu susah ngomong sendiri di depan layar. Nah kalau ada temennya gini kan enak Bang, kalau gue bisa ngobrol. Nah, jadi bisa bahas soal saham itu kedepannya lebih rinci. Gue nggak expert, cuma gue lo lebih dulu lah paling enggak. Iya, tapi gue nggak mau pas lo ajak ngomong gini kesannya gue sebagai narasumber expert gitu. Kita ngobrol biasa kan. Kalau gue ngajak expert gue harus bayar Bang. Lebih kayak ngobrol untuk dampakin buat orang-orang, teman-teman lah yang banyak, karena gue orang marketing dan gue tahu banyak orang-orang marketing yang terjebak dalam perputaran uang yang pengennya cepet, habis jajan. Tahu ya dunia marketing ya, happy habis, kalau besok juga duitnya masuk lagi. Nah orang-orang begini harus disadarin sama hal-hal begini nih, karena kebetulan gue juga punya banyak sales ya, jadi kali aja mereka nontonin juga, ya mereka tahu nih apa yang kita maksud. Kalau ke depan misalnya setiap seminggu sekali kita bisa upload soal begini nih, bagus sih Bang. Jadi gue pengen, iya benar, orang-orang Indonesia tuh. Jadi ntar ke depannya kita nongkrongnya begini nih. Ya enggak juga, bahas yang lain. Tapi maksudnya ada satu platform kita bahas ini, kali aja ada yang memang benar-benar suka untuk bahas tentang apa namanya dunia saham sih. Jadi bisa ngebangkitin semangat anak muda. Ya, kayak tadi gue bilang, kalau Singapura negara kecil 30% warganya sadar saham, di Indonesia dengan 300 juta cuma 3.020.000 orang yang sebagai investor sekarang, salah satunya dia dan saya. Sok-sok kadang dikasih. Sebentar deh, lu sebelum ngajak gue begini, lu sadar gak sih gue gimana? Lu ngomong serius Bang? Oh enggak serius, santai aja. Nah pengen bisa bahasnya lebih
dalam, karena gue juga pengen belajar banyak hal sih, maksudnya ya tentang Kita lah ya, kita analisa. sambil searching deh. Ya sambil cari tahu, nanti sambil detailin gimana Tukar sih pendapat lah ya, Ya. lu cari informasi juga, Betul. gue juga. Karena ya kalau kita banyak tontonin kan banyak nih orang yang simpang siur saham, judi gitu-gitu. Nah, lewat video ini pengennya sih lebih ke situ sih arahnya, Bang. Ke depan kalau ada waktu kita bisa bahas itu lebih detail. Kalau lu punya waktu sih tepatnya. Mungkin itu sih pembukaan dari gue yang bisa gue sampein, tapi apa yang lo ceritain beberapa bulan lalu tuh berdampak terhadap cara gue berpikir tentang mengelola keuangan. Salah satunya berinvestasi. Itu udah berubah bener tuh. Nah makanya dari situ gue sampai cerita, langsung selesai lu ngomong tuh gue cerita ke istri gue, ke orang-orang di rumah, di saudara-saudara gue tuh gue langsung ngobrolin, lo tahu nggak bisa lo beli begini nih. Karena memang banyak ya adik-adik gue kan masih muda-muda yang agak yang nggak tahu kalau gue tanya apa yang lo tahu tentang saham, ya jawabnya begitu-gitu aja. Banyak sih kalau kayak gimana ya, orang banyak tuh males masuk saham itu karena ribet pertama, ya kan. Sekarang tuh gampang buka saham. Kayak beberapa temen tuh, lu belum punya duit aja nih, lu belum punya duit ya, tapi lu udah bisa buka rekening sahamnya. Jadi lu tinggal transfer, lu tinggal beli lagi gitu. Lewat online, lewat handphone, lu beli saham lewat online handphone itu, gitu. Jadi kayak gampang banget lah sebenarnya untuk lu nabung saham. Kayak gitu. Oke. Tapi ini bukan, nggak ada tujuannya untuk menguntungkan kita ya bang ya. Lo waktu ngajak gue kan nggak ada keuntungan buat lo dong. Ini gue cuma pengen berdampak. Ini bukan MLM. Pemirsa, tolong perhatikan, ini bukan MLM. Jadi lu ikut nggak ngaruh sama gue. Dan gue juga bukan sales saham. Iya. Emang sales saham ngaruh ya? Nggak, maksudnya kayak sales, kayak beberapa broker saham. Oh, broker. Kan ada juga kan. Kita bukan broker kan, Iya. bukan broker. Kami hanya pemakai. Orang-orang yang so ide Seide yang pengen ngasih so ngajak ya teman-teman lain untuk ikutan nabung. kali aja bisa berdampak. Mungkin itu dulu bang. Nanti ke depan kita bahas lebih detail. Kalau lo ada waktu kita ngobrol lagi nih, karena dia mau pulang nih. Sekarang dia udah jadi Dari bapak, tadi ngobrol, tiba-tiba si Bangke, weh lo lihat nih, gue udah ngeset begini-begini, ngobrol-ngobrol bentar yuk. Ntar nih lama-lama kita nongkrong jangan-jangan ngobrol ngayur ngidur diginiin aja nggak apa-apa gitu. Direkamin. Yang penting lo masukin YouTube, Iya. terserah lo mau nonton enggak gitu. tenang aja bang. Kalau berdampak pasti ditonton. Mungkin itu dulu yang bisa gue sampaikan lewat video kali ini. Ke depan kita detailin lagi kalau ada waktunya Bang Deddy Limbong ini untuk kita berbagi. Sekian dulu. Cos.